Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Suranti. Jadi di video kali ini kita akan melakukan percobaan muatan listrik dan percobaan arus dan tegangan listrik. Mari simak videonya. Percobaan pertama, kita akan membuktikan bagaimana sisir dapat menarik potongan kertas. Caranya dengan menggosokkan sisir ke rambut dengan waktu secukupnya dan sampai menghasilkan panas. Selanjutnya, dekatkan sisir pada potongan kertas tersebut. Lihatlah hasil potongan-potongan kertas langsung bergerak mendekati sisir. Hal ini menunjukkan bahwa sisir memperoleh muatan listrik dari proses penggosokan. Muatan tersebut menghasilkan gaya elektrostatik. Percobaan kedua, bola pingpong yang sudah digantung menggunakan tali dan diberi label A dan B akan digosokkan dengan bahan seperti wol, nilon, dan plastik. Kesimpulan pada praktikum muatan listrik adalah benda non-logam yang digosok dapat menghasilkan listrik statis. Elektrostatik tarik-menarik terjadi bila ada gosokan dari bahan yang berbeda. Sedangkan elektrostatik tolak-menolak terjadi bila ada gosokan dari bahan yang sama. Langkah pertama yang akan diuji adalah kawat besi. Kawat besi dicapit dan setelah diamati, kawat besi dapat menyalakan lampu. Artinya, kawat besi bersifat konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Dan ternyata, kawat tembaga juga sama, bersifat konduktor. Selanjutnya, sendok perak. Dan ternyata sendok perak juga bersifat konduktor, artinya dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yang keempat yang akan kita uji adalah kayu. Kayu ternyata tidak dapat menyalakan lampu, artinya kayu bersifat isolator atau tidak menghantarkan arus listrik. Yang kelima ada karet penghapus. Ternyata karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik. Yang keenam adalah grafit. Dan grafit mampu menyalakan lampu, yang artinya grafit bersifat konduktor. Yang ketujuh adalah kertas. Dan kertas bersifat isolator atau tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya ada tas plastik dan sama dengan kertas bersifat isolator, artinya tidak menghantarkan arus listrik. Begitupun dengan air keran, saat diuji tidak dapat menghantarkan arus listrik, artinya bersifat isolator. Yang terakhir adalah air garam.
Air garam bersifat konduktor, artinya mampu menghantarkan arus listrik. Pada percobaan pertama, kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup, karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan satu buah, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang, karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian selanjutnya, baterai ditambah lagi satu, sehingga lampu menyala sangat terang, karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Kesimpulannya adalah, benda yang bersifat konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam. Sedangkan benda yang bersifat isolator adalah kayu, kertas, tas plastik, karet penghapus, dan air keran.